Desa Kabupaten Halmahera Timur, yang saya hormati para Ketua BPD Kabupaten Halmahera Timur, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang hadir pada siang hari ini, yang saya hormati para insan pers, baik media cetak maupun media elektronik yang meliput sidang paripurna pada hari ini, yang saya hormati tamu undangan hadirin sidang dewan yang saya muliakan dan berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, karunia-Nya dan hidayah-Nya sehingga pada pagi ini, pada siang ini Senin 30 September 2024 kita dapat menghadiri sidang paripurna istimewa DPRD Kabupaten Halmahera Timur dengan agenda pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur masa jabatan 2024-2029. Saudara PBDS, Bupati, hadirin sidang dewan yang saya muliakan, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, rapat paripurna ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara PBDS Bupati, hadirin sidang dewan yang saya hormati, sebelum kami lanjutkan paripurna ini, kami ucapkan pertama, selamat datang pejabat sementara Bupati Halmahera Timur, Bapak Dr. Ahmad Purbaya STMH bersama Ibu di Kabupaten Halmahera Timur, Negeri Banjie dan Negeri Seribu Tama. Terima kasih telah hadir di gedung ini untuk menyaksikan pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur masa bakti 2024-2029 sekaligus menyampaikan sambutan Gubernur Maluku Utara. Yang kedua, selamat datang kepada Ketua Pengadilan Negeri Suasio, Ketua Pengadilan Negeri Suasio Bapak Ruki Wibowo SMH bersama Ibu di Kabupaten Halmahera Timur untuk memandu pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur masa bakti 2024-2029. Yang ketiga, selamat datang kepada Kejaksaan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Timur bersama Bapak Satria Irawan SMH bersama Ibu untuk menyaksikan paripurna penunjukan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur masa bakti 2024-2029. Yang keempat, selamat datang dan ucapkan kepada Pak Kapolres Halmahera Timur Bapak Hidayatullah SK bersama Ibu untuk hadir memenuhi undangan kami dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur masa bakti 2024-2029 atau yang mewakili. Yang kelima, selamat datang dan Tim 1505 Tidore Kepulauan Bapak Lektor Dr. Purba SD bersama istri dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur masa bakti 2024-2029. Yang terakhir, selamat datang Rektor Unhai Ternate Bapak Dr. Rida Ajam MHU bersama Ibu mengikuti rapat paripurna rangka pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur tahun 2029. Dan selamat datang seluruh tamu undangan yang berbahagia. Hadirin sidang dewan yang saya hormati, pada akhir tahun ini, tepatnya hari Rabu tanggal 27 November 2024, daerah Kabupaten Halmahera Timur akan mengikuti pemilihan kepala daerah secara serentak yang menentukan jadwal jalannya pemerintahan selama 5 tahun ke depan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan kepala daerah Kabupaten Halmahera Timur hanya diikuti oleh 2 pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor 1 yaitu Muhammad Fadel Adita Herawan sebagai calon Bupati Halmahera Timur dan Haji Jalaluddin sebagai calon Wakil Bupati Halmahera Timur, dan pasangan calon nomor 2 yaitu Dr. Agus Ubaid Yakub MPA sebagai calon Bupati Halmahera Timur dan Anjas Tahir SMSI sebagai calon Wakil Bupati Halmahera Timur. Kita ucapkan selamat kepada kedua pasangan calon untuk berjuang menyampaikan gagasan yang cemerlang dan visi misi kepada masyarakat Halmahera Timur dalam pesta demokrasi untuk mengakomodir kepentingan rakyat
karena seyogianya pelaksanaan dulu sebagai pesta raya harus diberi haknya sebagai kedaulatan untuk memberikan pilihannya. Rakyat harus memilih dan memilih. Rakyat tidak bisa disamakan apalagi diintimidasi untuk melaksanakan haknya. Rakyat harus diberi kebebasan untuk memilih berdasarkan apa yang dia pertimbangkan, terlepas apa yang diketahui dan dipahami. Mengenang pesan moral pendiri negeri ini, almarhum Insinyur Muhyiddin ketika menyampaikan orasi politiknya pada tanggal 4 September 2020, pelajaran terpenting yang harus dikedepankan adalah semangat dalam berjuang kematian dengan penuh idealisme dengan mengesampingkan segala kepentingan diri sendiri. Jalan berkorban demi kepentingan umum dan kemudian bersamalah yang bisa membuat yang lemah menjadi kuat, yang kuat mengasihi yang lemah, membangun solidaritas berbangsa dan bernegara. Ada keluhan banyak yang luas kejadian di seluruh Muhyiddin. Banyak orang mendapat kejadian rentan di tengah masyarakat. Bagian visual kegelapan yang telah diada. Kepada almarhum Insinyur Muhyiddin, kami akan selalu mengingat pesan moral dan sumber inspirasi dalam orasi politik. Dengan zikir para kita berdoa, dengan zikir para kita mensyukuri nikmat Tuhan, dengan zikir para kita memuja kemuliaan Tuhan. Dengan begitulah para kita merayakan kemenangan. Dengan kepada para kita menuju kemenangan perang. Dengan kepada para kita menuju kemenangan perang dan menang. Itulah arti perang kapital negeri ini. Zikir, lala, kabata, tak hadir di medan perang. Generasi muda, generasi penerus cita-cita, para kita harus memiliki spirit itu. Perjuangan harus terus kita kerjakan, harus terus kita tingkatkan. Kehidupan harus terus berjalan. Kehidupan harus terus meningkat sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Harus kita tuntaskan pembangunan fondasi negeri ini, dan pun selanjutnya akan kami serahkan kepada generasi-generasi kita. Fondasi pembangunan negeri ini harus kokoh, harus tangguh. Kami hanya ingat lebih baikmu. Kami hanya memegang perjuanganmu. Kami hanya memegang jasamu, meletakkan fondasi negeri untuk maju dan melangkah membangun negeri ini. Hanya doa yang bisa panjatkan. Semoga engkau tenang di sana dan semua perjuanganmu akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dengan tempat layak yaitu surga. Amin. Hari ini Senin 30 September 2024, kami masyarakat Kalimantan Timur merayakan hasil jerih payah bersama para pendiri negeri ini pelantikan anggota DPRD Kabupaten Muara Timur masa bakti 2024-2029. Kami akan meneruskan perjuangan, dan saat ini perjuangan kembali dilanjutkan oleh generasi selanjutnya, generasi mereka kita untuk terjun ke medan juang. Keberlanjutan pembangunan negeri ini tidak boleh berhenti sampai di sini. Tetap harus dilanjutkan agar fondasi negeri ini kokoh, kuat, tangguh, dan sebagaimana amanah. Hadirin sekalian,
yang saya muliakan. Sebagaimana diketahui bahwa pada hari Senin ini 30 September 2024 Anggota DPR Kabupaten Muara Timur masa bakti 2009-2024 segera akan mengakhiri masa jabatannya. Selama masa pengabdiannya, DPRD telah berusaha melaksanakan tugas dan kewajibannya seoptimal mungkin dalam rangka mengemban amanah rakyat. Dari hasil kegiatan Dewan masa jabatan 2019-2024 dalam menjalankan tugas dan kewenangannya telah menghasilkan antara lain pertama, produk keputusan DPRD sebanyak 70 keputusan, baik keputusan pimpinan DPRD maupun keputusan secara kolektif DPRD. Yang kedua, membentuk produk hukum daerah sebanyak 32 peraturan daerah, baik peraturan daerah normatif maupun peraturan daerah prioritas, baik perda yang berasal dari pemerintah daerah maupun menjadi hak inisiatif DPR. Yang ketiga, melakukan rapat, baik rapat dengar pendapat, rapat kerjasama bersama mitra maupun rapat koordinasi yang dilakukan oleh semua alat kelengkapan DPR sebanyak 936 kali. Hadirin yang sekalian yang saya hormati, sebagaimana dalam bab 3 pasal 27 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD provinsi kabupaten dan kabupaten kota, bahwa keanggotaan DPRD kabupaten diresmikan dengan keputusan gubernur sesuai dengan laporan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Timur dengan masa jabatan 5 tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpahnya. Dengan demikian, pada hari ini, Senin 30 September tahun 2024 adalah hari terakhir kami dalam menjalankan tugas selaku pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Muara Timur masa jabatan 2019-2024. Kami merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, telah memberikan bimbingan serta petunjuk kepada kami berdua orang anggota DPRD Kabupaten Muara Timur, sehingga kami dapat melaksanakan tugas fungsi selama 5 tahun dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhitung mulai tanggal 30 September 2019 sampai dengan 30 September 2024 tepat pada hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku ketua beserta pimpinan anggota DPRD Kabupaten Muara Timur masa jabatan 2019-2024 menyampaikan bahwa selama masa pengabdian kami di lembaga yang terhormat ini, berbagai upaya telah kami laksanakan dengan semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas dan fungsi selaku mitra pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, roda pembangunan serta pembinaan masyarakat kemasyarakatan. Kami pun menyadari bahwa selama masa jabatan 2019-2024 telah berjalan begitu cepat sehingga banyak aspirasi masyarakat yang kami terima baik secara langsung maupun tidak langsung belum seharusnya bisa terrealisasi secara maksimal. Hal ini kami sadari dengan terbatasnya waktu dan tenaga serta terbatasnya kemampuan keuangan daerah, ditambah lagi dengan berbagai kebijakan pemerintah pusat dalam bidang politik, ekonomi dan hukum yang merupakan sektor yang paling banyak berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sejak awal keanggotaan DPRD Kabupaten Muara Timur masa jabatan 2019-2024 berbagai aktivitas kegiatan legislatif telah pula dilaksanakan. Di antaranya yakni rapat-rapat internal Dewan maupun bersama jajaran pemerintah daerah Kabupaten Muara Timur melalui satuan kerja perangkat daerah dalam upaya menyatukan visi dan misi di dalam mendorong percepatan pembangunan Kabupaten Muara Timur yang sama-sama kita cintai.
Di samping itu, DPRD juga melaksanakan kewajiban dengan melaksanakan kunjungan langsung ke lapangan sesuai daerah pemilihan masing-masing melalui masyarakat untuk melaksanakan audiensi dan kegiatan reses yang dilaksanakan setiap masa sidang dengan menyerap aspirasi masyarakat yang sedang berkembang. Dengan demikian, selaku lembaga menyerap aspirasi masyarakat, DPRD telah menjalankan tugas dan fungsi hingga berakhir masa jabatan pada hari ini. Walaupun tugas dan fungsi hingga berakhir masa jabatan pada hari ini, ada beberapa tugas dan fungsi yang belum maksimal kami laksanakan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kami pimpinan anggota DPRD Kabupaten Muara Timur masa jabatan 2019-2024 menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Muara Timur yang telah mempercayai kami dalam mengemban amanah rakyat sebagai anggota DPRD. Yang kedua, menyampaikan terima kasih kepada pejabat Muara Timur, Forkopimda beserta jajarannya yang selama ini telah bekerja sama dengan baik dan melaksanakan tugas baik tugas pemerintahan, tugas pembangunan, tugas kemasyarakatan maupun tugas-tugas yang lainnya. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik lembaga swasta, insan pers, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang telah membantu tugas-tugas kami selama menjadi anggota DPRD Kabupaten Muara Timur periode 2019-2024. Keempat, mengucapkan banyak terima kasih kepada sekretaris daerah, sekretaris DPRD, baik PLT, sekretaris DPRD maupun mantan sekretaris DPRD dan staf sekretaris DPRD yang telah memfasilitasi dan melayani kami sehingga kami dapat melaksanakan tugas dengan baik. Yang kelima, kami menyampaikan bahwa sebagai manusia biasa tentu ada yang lebih dan ada yang kurang. Oleh karena itu, apabila dalam pelaksanaan tugas mungkin terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, baik secara kelembagaan, kekeluargaan maupun pribadi, kami semua dari DPRD Kabupaten Muara Timur periode 2019-2024 meminta maaf yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang terkait yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan dengan diiringi doa hadir semua kami tetap dalam berpartisipasi aktif sesuai dengan keberanian kami masing-masing dalam mendorong terwujudnya visi misi Kabupaten Muara Timur yang kita cintai ini. Awal pengabdian dan akhir pengabdian adalah seperti cahaya matahari terbit di timur yang sama indahnya dengan cahaya matahari yang terbenam di ufuk barat. Kami pimpinan anggota DPRD Kabupaten Muara Timur periode 2019-2024 menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya jika dalam menjalankan tugas dan kewenangan kami terdapat kesalahan dan kekurangan. Di akhir kata, selamat kepada teman-teman yang akan dilantik nanti. Semoga dapat mengemban amanah sebagai wakil rakyat Kabupaten Muara Timur. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua saudara-saudara dari DPRD Kabupaten Muara Timur masa bakti 2019-2024 atas kerjasama selama ini sehingga semua hal yang baik selalu menyertai kita semua. Amin. Hadirin sidang dewan yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan di dalam mengantar jalan harapan paripurna ini. Akhirnya dengan akan diserahkan paruh sidang ini dan pimpinan DPRD masa jabatan 2019-2024 dan pimpinan sementara DPRD masa jabatan 2024-2029, kami pun secara keseluruhan memohon diri kepada seluruh rakyat Kabupaten Muara Timur dan terima kasih seluruh rakyat Kabupaten Muara Timur. Selanjutnya, untuk tertib jalannya lancarnya proses pengucapan sumpah dari jabatan anggota DPRD
Kabupaten Halmahera Timur masa bakti 2024-2029 akan kami serahkan kepada MC untuk membantu jalannya kami. Baik, hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembacaan keputusan Gubernur Maluku Utara tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur masa jabatan 2024-2029 oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Timur. Keputusan Gubernur Maluku Utara nomor 554/S/MU/2024 tentang peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Halmahera Timur masa jabatan 2019-2024. Gubernur Maluku Utara menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, kesatu, meresmikan pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Halmahera Timur masa jabatan 2019-2024 disertai ucapan terima kasih atas jasa pengabdian selama menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah janji. Ditetapkan di Sepiti pada tanggal 20 September 2024 PJ Gubernur Maluku Utara cabut tanda tangan Samsudin Abdul Qadir. Lampiran keputusan Gubernur Maluku Utara nomor 554/KPS/MU/2024 tanggal 20 September 2024 pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Halmahera Timur masa jabatan 2019-2024 1 sampai 20. 1. John Marie SH PDI Perjuangan Halmahera Timur 1. 20. Muhammad Samsudin Darmawan SP Partai Garuda Halmahera Timur 2 ditetapkan di Sepiti pada tanggal 20 September 2024 PJ Gubernur Maluku Utara cabut tanda tangan Samsudin Abdul Qadir. Keputusan Gubernur Maluku Utara nomor 55/KPS/MU/2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Halmahera Timur masa jabatan 2024-2029 menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Gubernur Maluku Utara tentang pengangkatan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Halmahera Timur masa jabatan 2024-2029. Kesatu, meresmikan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Halmahera Timur masa jabatan 2024-2029 yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dan kepadanya diberikan hak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Kedua, masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Halmahera Timur adalah 5 tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah janji. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah janji. Ditetapkan di Sepiti pada tanggal 20 September 2024 PJ Gubernur Maluku Utara cabut tanda tangan Samsudin Abdul Qadir.
lampiran keputusan Gubernur Maluku Utara nomor 55/LPS/MU/2024 tanggal 20 September 2024 dengan kata anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Halmahera Timur masa jabatan 2024-2029. 1. John Rais SH, PDI Perjuangan, Halmahera Timur 1. Kedua, Yefri Maulu SH, Partai Nasdem, Halmahera Timur 2. Ketiga, Frans Menjadi Noah, Partai Gerindra, Halmahera Timur 1. 4. Dawud Muhammad ASC, PDI Perjuangan, Halmahera Timur 2. 5. Abdul Latif Moret, SHI, MSI, Partai Gerindra, Halmahera Timur 2. 6. Idrus Kemal SC, Partai Golkar, Halmahera Timur 1. 7. Irfan Kamil, Partai Nasdem, Halmahera Timur 1. 8. Faisal Wahab, Partai Amanat Nasional, Halmahera Timur 2. 9. Bahmi Jafar Sos, Partai Hanura, Halmahera Timur 1. 10. Ashari Rajuni SH, Partai Hanura, Halmahera Timur 2. 11. Ririn Tuan, Partai Bulan Bintang, Halmahera Timur 1. 12. Kristen Matali, AMD, Partai Garuda, Halmahera Timur 1. 13. Robes Makatika SC, Partai Demokrat, Halmahera Timur 2. 14. Syafrin Haji Sulaiman, Partai Golkar, Halmahera Timur 2. 15. Muhammad Ramdan Haji Murid SB, Partai Gelora, Halmahera Timur 2. 16. Muhammad Kandung, Partai Gelora, Halmahera Timur 1. 17. Muhammad Sofuri Darmawan SB, Partai Garuda, Halmahera Timur 2. 18. Girwandi, Partai Amanat Nasional, Halmahera Timur 1. 19. Sufardi bin Hasanuddin SM, Partai Perindo, Halmahera Timur 1.
Sony Effendi SPT, Partai Keadilan Sejahtera, Halmahera Timur 2. Ditetapkan di Sulawesi pada tanggal 20 September 2024, PJ Gubernur Maluku Utara, cap tanda tangan Samsudin Abdul Qadir. Persiapan pengucapan sumpah kepada rohaniawan disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya, kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sorsio disilakan menempati tempat pengucapan sumpah. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur masa jabatan 2024-2029 dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorsio. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Maluku Utara nomor 555/KPTS/MU/2024 tanggal 20 September 2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur masa jabatan 2024-2029. Sebelum mengambil jabatan, hari ini saya, Ketua Pengadilan Negeri Sorsio, akan mengambil sumpah atau janji sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur masa jabatan 2024-2029. Oleh karena itu, saya akan bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah atau janji? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Perlu saya ingatkan kepada saudara bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara, menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan tersebut disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan hanya mengetahui apa yang saudara ucapkan dan apa pula yang tersimpan dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Ini perhatikan dan ikuti kata-kata saya. Bagi saudara yang beragama Islam, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Untuk semuanya ikuti kata-kata saya. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara
Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan Republik Indonesia. Bagi saudara yang beragama Kristen, ikuti kata-kata saya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Selanjutnya penandatanganan berita acara pengucapan sumpah oleh perwakilan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur, Rohaniawan, dan Ketua Pengadilan Negeri Sulawesi. Penandatanganan diawali oleh perwakilan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur. Selanjutnya Rohaniawan. Dan Ketua Pengadilan Negeri Sulawesi. Pengucapan sumpah selesai, kepada Rohaniawan disilakan kembali ke tempat sekolah. Dilanjutkan dengan penyerahan surat keputusan Gubernur Maluku Utara dan pemasangan pin atribut kedewanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sulawesi kepada anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur secara simbolis. Ketua Pengadilan Negeri Sulawesi disilakan kembali ke tempat semula. Yang terhormat para anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur yang telah diambil sumpah disilakan menempati tempat di kursi anggota DPRD yang telah ditentukan. Hadirin undangan disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pengumuman
Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Timur oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Timur. Pengumuman pimpinan sementara Dewan Perwakilan
rendah jika dibandingkan 3 tahun terakhir, yaitu selama tahun 2021 sampai dengan 2023. Rata-rata per tahun mencapai 67,92 poin. Artinya, selama 3 tahun pemerintahan baik Anjas, indeks pembangunan manusia Kabupaten Halmahera Timur mengalami peningkatan lebih tinggi dari periode 5 tahun sebelumnya. IPM ini diukur dari 3 aspek, yaitu pertama pendidikan, kedua kesehatan, dan ketiga ekonomi. Artinya pendidikan kita semakin baik, juga kesehatan kita semakin baik, dan akselerasi ekonomi di Kabupaten Halmahera Timur semakin baik. Walaupun memang di tahun 2020 kita mengalami COVID-19, di mana semua pertumbuhan ekonomi di seluruh kabupaten kota di Maluku Utara, bahkan seluruh Indonesia mengalami minus. Tetapi alhamdulillah perlahan Halmahera Timur mampu kita keluar dari kesulitan ekonomi. Begitu juga dengan angka kemiskinan kita. Halmahera Timur merupakan salah satu kabupaten di provinsi Maluku Utara yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi. Data Badan Pusat Statistik pada tahun 2016, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 13,62 ribu jiwa, atau tumbuh 1,34% dari tahun sebelumnya dengan persentase 15,25%. Jumlah penduduk miskin terus mengalami peningkatan setiap tahun hingga mencapai 14,97 ribu jiwa pada tahun 2020, atau tumbuh 2,94% dari tahun sebelumnya. Tingkat persentase kemiskinan di tahun 2020 naik mencapai 15,45%. Secara keseluruhan, rata-rata laju pertumbuhan penduduk miskin selama periode 2016-2020 sebesar 2,33% per tahun. Angka ini mulai menurun pada periode 3 tahun terakhir, yakni selama 2021 sampai dengan 2023. Data Pusat Statistik menunjukkan jumlah penduduk miskin dan persentase tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan. Tahun 2021, jumlah penduduk miskin menurun menjadi 14,58 ribu jiwa, atau turun 2,67% dari tahun sebelumnya. Penurunan jumlah penduduk miskin terus terjadi hingga tahun 2023, yaitu tersisa 12,59 ribu jiwa, atau turun sebesar 3,26% dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa selama periode pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Ubaid Anjas kurang lebih 3 tahun 9 bulan, terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk miskin rata-rata 6,03% per tahun. Kita semua berharap angka kemiskinan ini terus menurun, terutama bagi kita anggota DPRD yang baru saja diambil sumpah janji, punya tugas dan tanggung jawab yang sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan kebijakan anggaran upaya menurunkan angka kemiskinan tersebut. Hadirin sidang dewan yang terhormat, kepada rekan-rekan anggota DPRD yang baru saja diambil sumpah janji, kami ucapkan selamat bertugas. Besar harapan kiranya kita semua dapat melaksanakan dan mengemban tugas-tugas yang telah diamanatkan masyarakat melalui daerah pemilihan masing-masing secara bijaksana dan penuh rasa tanggung jawab, serta dapat melanjutkan program dan kegiatan yang belum diselesaikan oleh anggota DPRD periode 2019-2024. Kekurangan sempurnaan salah satu pihak adalah merupakan kekurangan kita bersama. Untuk itu kita harus bersama-sama memikul tugas yang sangat berat ini dengan semboyan 5 year. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan serta perlindungan kepada kita semua. Amin. Selanjutnya perkenankan kami pada kesempatan ini untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Pertama, terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Halmahera Timur yang telah berpartisipasi dalam pemilu 14 Februari 2024, sehingga pesta demokrasi ini dapat berjalan aman, damai, sesuai dengan harapan kita.
Kedua, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para anggota DPRD masa bakti 2019-2024 yang selalu berperan aktif dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Ketiga, terima kasih kepada seluruh anggota KPUD Kabupaten Halmahera Timur serta jajaran penyelenggara pemilu sampai pada tingkat KPPS yang telah melaksanakan tahapan pemilu 2024 dengan baik. Keempat, terima kasih juga kami sampaikan kepada jajaran Bawaslu baik di tingkat kabupaten sampai dengan desa, maupun sampai dengan desa yang telah berupaya mengawasi pemilu sehingga berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kelima, terima kasih kepada saudara Bupati, Wakil Bupati dan jajaran eksekutif serta aparat keamanan yang telah menciptakan suasana yang kondusif sehingga pemilu dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih pula disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Suasio yang telah memandu acara pengucapan sumpah dan janji Kabupaten Halmahera Timur, mewakili rekan pimpinan dan anggota DPRD. Kami haturkan terima kasih banyak kepada seluruh para pendukung dan simpatisan yang telah bersama-sama berjuang siang dan malam mengorbankan harta diri dan waktu sehingga hari ini kami berada di ruangan yang terhormat ini. Terhadap itu semua, kami berjanji untuk menaikkan cita-cita bersama yang kita buat untuk kemaslahatan banyak orang. Kedelapan, kepada kedua orang tua kami serta istri dan suami kami persembahkan pencapaian ini untuk kalian. Yang mana tahu intinya berbudaya seraya mengucapkan doa dan puji-pujian pada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga dengan rahmat dan rahimnya kami semua bisa berada pada posisi ini sebagai wakil rakyat Halmahera Timur. Seraya kami tetap berharap agar selalu mendoakan kami untuk kami dapat menunaikan tugas mulia ini dengan selesai sampai dengan selesai. Yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Suasio, Saudara Bupati Halmahera Timur, hadirin sidang dewan yang berbahagia. Dalam rapat paripurna istimewa pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur masa bakti 2024-2029 ini akan juga dibacakan sambutan Gubernur Maluku Utara yang insya Allah akan dibacakan oleh pejabat sementara Kabupaten Halmahera Timur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua agar dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan kami menyampaikan pantun untuk kita semua. Jalan-jalan ke pesisir pantai, menikmati senja di dalam hutan, sumpah dan janji telah terucap nyata. Semoga amanah kita jalankan dengan tenang. Dari Kojelo ke Ngabah bersua, melintasi laut antara pulau. Mari bersama kita bekerja untuk Halmahera Timur lebih maju dan sejahtera selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan penjabat Gubernur Maluku Utara dibacakan oleh penjabat Bupati Halmahera Timur yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Purbaya STMH. Disilakan. Terima kasih. Sebelum saya bacakan sambutan Gubernur Maluku Utara, saya selaku pejabat sementara Bupati Halmahera Timur berterima kasih atas sambutan dan penerimaan oleh masyarakat Halmahera Timur yang direpresentasikan oleh DPRD Kabupaten Halmahera Timur. Selanjutnya saya mohon agar saya dan keluarga dapat diterima menjadi bagian dan integral dari masyarakat Halmahera Timur. Saya juga mohon bantuan dukungan
dukungan dan kerjasama dari teman-teman DPRD, Pemkab maupun seluruh komponen di Kabupaten Halmahera Timur agar tugas saya selaku pejabat sementara Bupati Halmahera Timur dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Selanjutnya, izinkan saya membacakan sambutan Gubernur Maluku Utara pada pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur masa jabatan tahun 2024-2029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan dan para anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur, yang kami hormati jajaran unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Halmahera Timur, yang kami hormati para dewan pengurus partai politik, yang kami hormati para tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat Kabupaten Halmahera Timur, dan yang saya hormati para camat, kepala desa, dan seluruh unsur masyarakat yang tidak saya sebutkan, yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Insan pers, para undangan dan seluruh hadirin yang berbahagia. Sebagai umat yang beragama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Halmahera Timur dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur hasil pemilihan umum tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, melalui momentum yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan salam sekaligus ucapan selamat kepada para anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur yang telah dilantik pada hari ini. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Halmahera Timur dengan agenda khusus pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur hasil pemilihan umum tahun 2024 merupakan puncak dari seluruh rangkaian proses pelaksanaan pemilihan umum anggota DPRD yang secara filosofis berkedudukan sebagai sarana demokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam tatanan pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, atas nama pemerintah, saya ucapkan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur yang telah menggunakan hak konstitusionalnya di dalam pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Selanjutnya, ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pihak penyelenggara yang terlibat, baik Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, pemerintah daerah, pihak keamanan, dan rekan-rekan media pers yang telah berkolaborasi dan bekerja sama turut mensukseskan pelaksanaan pemilu dalam masa yang demokratis, lancar, dan damai. Hadirin yang saya hormati, mengutip pesan Bapak Menteri Dalam Negeri pada saat pelantikan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara bahwa berdasarkan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang NKRI tahun 1945 telah mengatur bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat dua hal yang perlu dicermati oleh para anggota DPRD yang baru nanti, yakni pertama, secara konseptual maupun legal formal, kedudukan DPRD merupakan bagian integral dari pemerintah daerah, di mana karakter dari DPRD di dalam perangkat negara kesatuan memiliki corak yang berbeda dengan kedudukan lembaga legislatif di negara-negara federal yang menganut pemisahan kekuasaan negara secara absolut hingga ke tingkat lokal atau regional. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah meletakkan DPRD
sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang bermitra sejajar dengan kepala daerah. Kedua, setiap anggota DPRD dipilih dalam pemilu yang pencalonannya melalui partai politik. Hal ini tentunya memiliki perbedaan dengan pemilihan kepala daerah yang dimungkinkan calonnya maju dari jalur perseorangan. Kondisi ini tentu menciptakan kondisi di mana anggota DPRD memiliki ikatan yang sangat kuat sebagai perpanjangan tangan dari partai politik. Namun demikian, yang perlu digarisbawahi bahwa sebesar apapun kepentingan partai politik asal saudara, hendaknya tempatkanlah kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Di samping itu, perlu kami ingatkan pula bahwa dalam menjalankan tugas saudara diawasi oleh penegak hukum serta lembaga pengawas seperti KPK, BPK, BPKP, dan sebagainya. Hadirin yang saya muliakan, saya mengajak saudara-saudara untuk menekankan kembali bahwasanya sebagaimana amanat pasal 96 Undang-Undang 2014 tentang pemerintah daerah telah menyebutkan 3 fungsi DPRD, yaitu yang pertama fungsi pembentukan peraturan daerah, yang kedua fungsi penyusunan anggaran, dan yang ketiga fungsi pengawasan. Fungsi pembentukan perda merupakan pembentukan produk peraturan daerah bersama-sama dengan kepala daerah. Hal ini yang perlu senantiasa dipahami oleh para anggota DPRD bahwa penyusunan peraturan daerah tidak hanya berbasis keilmuan dan akademik, namun jauh yang lebih penting bahwa harus bisa menjadi refleksi dari aspirasi dan kebutuhan rakyat, mampu memecahkan masalah dan bukan justru menambah masalah, dan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan. Di samping itu perlu menjadi catatan bahwa Perda Inisiasi DPRD harus menjadikan pelayanan publik sebagai prioritas utama, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, dan menciptakan iklim investasi yang baik sehingga terciptanya kemakmuran bagi masyarakat. Kemudian fungsi anggaran seyogyanya merujuk kepada komitmen setiap anggota DPRD untuk menempatkan alokasi dana yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk kesejahteraan pribadi dan golongan. Untuk itu, saudara selaku perpanjangan tangan masyarakat diharapkan dapat mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan anggaran sehingga alokasi dana benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sedangkan fungsi pengawasan merujuk pada mekanisme pengawasan secara berkala dan proporsional, baik terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah maupun kebijakan-kebijakan pemerintah daerah secara umum. Dalam fungsi pengawasan, anggota DPRD memiliki hak, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hadirin yang saya hormati, Kabupaten Halmahera Timur merupakan kabupaten yang memiliki posisi strategis dalam upaya mewujudkan sinergitas pembangunan di Provinsi Maluku Utara. Disinilah peran serta DPRD Kabupaten bersama Bupati turut diaktualisasikan dalam mendukung terwujudnya sinergitas pembangunan di daerah. Kemudian dalam kedudukan DPRD sebagai mitra kepala daerah, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah dipertegas tentang pola hubungan kemitraan antara DPRD dengan kepala daerah yang bersifat checks and balance. Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada setiap periode kepemimpinan kepala daerah, sehingga terjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, sinergitas dan kolaborasi kerja kolektif antara DPRD dan kepala daerah harus diarahkan secara positif untuk memberikan respon cepat dalam pemecahan persoalan-persoalan kerakyatan di tingkat lokal,
membangun kerjasama yang efektif di tingkat regional, serta mendukung suksesnya agenda prioritas nasional, terutama pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 yang merupakan waktu tepat sebagai momentum mensinkronkan rencana kerja pemerintah pusat dan daerah. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengharapkan Bapak Ibu para anggota Dewan agar senantiasa memaksimalkan peran dalam mengawal pelaksanaan Pilkada serentak 2024, baik pengawasan dalam masa persiapan tahapan hingga pelantikan kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah tahun serentak tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan. Tentu, suksesnya penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 tidak hanya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, DPRD diharapkan dapat memberikan dukungan terkait kebijakan, sarana dan prasarana serta personil yang akan mengawasi jalannya Pilkada serentak tahun 2024. Hadirin yang saya muliakan, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur masa jabatan 2019-2024 atas pengabdian dan jasa-jasa selama menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur. Akhir kata, saya ucapkan selamat bekerja kepada para anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur masa jabatan tahun 2024-2029 yang baru saja dilantik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan dan pertolongan kepada kita semua dalam upaya membangun bangsa dan negara yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejabat Gubernur Maluku Utara tertanda Dr. Andes Haji Samsudin Abdul Qadir MSc. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur, marilah bersama kita mengamini pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Timur. Untuk itu, kepada Bapak Dr. Andes Idris MSc dan Halma disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Tuhan, ya Maha Pengatur. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Segala puji kami sanjungkan, segala syukur kami haturkan pada saat yang penuh hikmat dan penuh keakraban ini. Kami menundukkan kepala, mengadahkan tangan serta memohon di hadapan Allah yang mentakdirkan kami semua berkumpul di tempat ini untuk mengikuti acara pelantikan Sultan Janji anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur periode 2024-2029 dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah ya Tuhan, pada hari ini Senin 30 September 2024 kata-kata sumpah telah terucap sebagai konsekuensi dari penerimaan sebuah amanah dan tanggung jawab. Ya Muqallibal Qulub, Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, kokohkanlah hati kami, luruskan niat kami dan sikap kami, terutama para anggota DPRD yang baru dilantik dan bersumpah pada hari ini, agar dapat menjalankan tugas pengabdian selalu dengan
yang kejujuran, keikhlasan, integritas yang tinggi dan selalu takut kepada-Mu ya Allah ya Tuhan. Ya Allah ya Tuhan, pimpin dan mampukanlah kami merawat persatuan dalam perbedaan, membangun kebersamaan dalam keberagaman, memperkokoh solidaritas sosial dan silaturahmi di antara kami untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang aman, damai, sejahtera di bawah naungan Ridha dan ampunan-Mu. Ya Allah ya Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua kami, dosa para guru-guru kami, dan dosa para seluruh pemimpin kami. Kabulkanlah doa dan harapan kami ini sesuai dengan sifat-Mu yang Maha Rahman dan Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya penutupan rapat paripurna, pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur masa jabatan 2024-2029 oleh pimpinan sementara. Kepada pimpinan disilakan. Yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Suasio, Saudara Pejabat sementara Bupati Halmahera Timur, hadirin sidang dewan kami hormati. Acara yang baru saja kita ikuti secara seksama ini bukan hanya sekedar seremoni, tetapi juga menjadi momentum penting dalam perjalanan demokrasi Kabupaten Halmahera Timur. Pengambilan sumpah dan janji yang telah kita saksikan tadi adalah awal dari tanggung jawab besar yang diemban oleh para anggota DPRD lalu. Kita akan menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah, membawa aspirasi rakyat menuju pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan yang merata. Sekali lagi kepada kita semua anggota DPRD yang baru saja dilantik segenap masyarakat Halmahera Timur akan mengucapkan selamat mengemban amanah kepada kita. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan dan kebijaksanaan dalam menjalankan tugas ini. Ingatlah bahwa sumpah yang telah kita ucapkan adalah janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, pada rakyat dan bangsa. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi kepada Tuhan. Hadirin sidang dewan yang kami hormati, sebelum kami tutup rapat paripurna istimewa ini, atas nama pimpinan dan anggota DPRD sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada saudara pejabat sementara Bupati Halmahera Timur, Ketua Pengadilan Negeri Suasio, dan unsur Forkompinda beserta rekan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur periode 2004-2029 yang baru saja diambil sumpah janji, serta terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kami sampaikan pula kepada saudara-saudara anggota DPRD periode 2019-2024 atas pengabdian serta jasa-jasanya selama 5 tahun. Semoga pengabdian dan jasa-jasa baik kalian mendapat imbalan dan istighfar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan merupakan pula ungkapan terima kasih kami kepada segenap jajaran pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dan kepada Sekretariat DPRD selaku panitia dalam acara yang selalu setia dan penuh tanggung jawab sehingga acara pelantikan ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih yang sama kami sampaikan pula kepada insan pers dan aparat keamanan atas dukungan dan kerjasamanya sehingga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, dan khusus daripada hadirin dan tamu undangan sekalian kami sampaikan terima kasih atas keikutsertaan dan kesabaran mengikuti jalannya paripurna ini dari awal hingga akhir dengan tertib. Sebagai penutup, mari kita terus memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif agar visi pembangunan yang kita cita-citakan bersama dapat terwujud dengan baik. Akhirnya, kami pimpinan dan anggota DPRD mohon maaf manakala dalam pelaksanaan paripurna istimewa ini tersilap hal-hal yang kurang berkenan. Paripurna
Luka ini kami tutup dengan 2 buah pantun. Laut tenang di bawah sinar, perahu berlayar di bawah harapan. Dari John Moraiji ke Ibu Usmanini, kepemimpinan baru sambut ke depan. Mentari pagi cerah bersinar, hangatkan hati dengan cahaya. Semoga sinergi terus terjalin, Halmahera Timur maju bersama. Dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, seraya mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Rapat paripurna istimewa dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur masa bakti 2024-2029 hari ini Senin 30 September 2024 saya nyatakan ditutup. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin yang kami hormati, dengan pengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, rapat paripurna pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur masa jabatan 2024-2029 selesai dan acara akan dilanjutkan dengan pengambilan dokumentasi bersama. Untuk pengambilan dokumentasi akan diawali oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur. Untuk itu, disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Tidak akan. Dokumentasi dimulai 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Polisi semangat. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Selanjutnya pengambilan foto yang kedua. Seluruh anggota DPRD Halmahera Timur
Selesai, mohon perkenan kepada pejabat sementara bupati untuk mengulangi diri untuk menyelesaikan kesempatan dan kepada mohon izin dapat dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada seluruh anggota DPRD Halmahera Timur masa jabatan 2024-2029. Baik dan turut kami mengundang para pendamping untuk memposisikan diri di sebelah kiri anggota DPRD. Begitu kami persilakan. Boleh ikut orang. Yang ucapan selamat diawali oleh penjabat Bupati Halmahera Timur, Ketua Pengadilan Negeri Sulawesi, unsur Fakir dan Bupati Halmahera Timur, disusul undangan lainnya. Nah, situ dah. Gatang. Dari sana, dari kiri ke kanan terus. Jadi agak maju baru buat badan pelan-pelan. Ganti kamera dua, ganti kamera dua.
maju ke pemberian selamat harap dilanjutkan. Acara masih akan dilanjutkan. Pemberian ucapan selamat selesai. Disilakan kembali ke tempat semua. Dan kita berikan apresiasi tepuk tangan yang meriah. Baik, kami persilakan untuk kembali ke tempat semula. Dan selanjutnya akan bersama kita saksikan persembahan tarian lalai. Tarian lalai yang syarat akan bangga, kasih sayang dan kebahagiaan. Tarian ini disebut tarian pergaulan yang ditarikan secara berpasangan sebagai simbol bahwa manusia adalah makhluk sosial yang hidup berdampingan. Sebagaimana hari ini seluruh anggota DPRD Kabupaten Halmahera yang telah diambil sumpah meskipun berbeda warna namun memiliki
Janda
setuju